Tapi untungnya di saat depresi aku itu, aku dikelilingi orang-orang yang bantu aku terus. Teman sekamar aku, teman sekelas aku, abang kelasku, guru wali kelasku, terus Miss Wendy, terus Ko Kenny, terus Kak Lisa. Mereka semua bener-bener dukung aku banget. Aku masih ingat saat itu kayaknya aku sering banget telepon Ko Andre sama Ko Jody. Jadi pada saat itu aku kayak sering banget kayak putus asa, sampai kayak pernah aku di kamar, roommate aku semua lagi pergi, terus aku di kamar nangis terus kayak aku tiba-tiba pengen bunuh diri gitu. Untung ada abang kelas aku, Ko Andre, bilang jangan gitu, jangan. Terus ya aku pernah nekat minum obat tidur roommate aku, minum 1 butir, bener-bener tidur aku. Terus lanjut, karena dokter aku lihat aku gak ada perubahan, maksudnya kayak waktu itu depresinya beneran parah sampai mau bunuh diri gitu. Terus kan di saat itu aku kayak juga takut bilang sama orang tuaku, aku nggak cerita sama orang tuaku, ya aku tutupin sendiri. Aku pun pergi ke dokternya pakai uangku sendiri. Jadi dokternya juga takut, aku kan gak ada keluarga di sini, gak ada siapa-siapa. Ya aku disuruh rawat inap di rumah sakit sama 2 minggu ya. Jadi aku rawat inap di rumah sakit. Terus awalnya aku pikir aku rawat inap itu ya kayak biasa gitu, di tempat rawat inap ya gitu, di infus kayak atau apa, atau maksudnya kayak di ranjang biasa lah, di rawat inap biasa lah, kamar biasa gitu. Terus pada saat aku baru nyampe di sana, itu aku ditemenin Miss Wendy, guru aku, ditemenin ke sana. Terus saya shock, aku baru masuk aja aku shock banget. Ini aku dibawa ke tempat rumah sakit jiwa ya. Soalnya orang-orang yang aku lihat itu kok kayak sakit jiwa gitu. Aku kayak nangis, aku kayak takut kali loh. Terus mama aku telepon dia, terus kayak aku bilang gitu, aku takut kali kok kayak orang tempat rumah sakit jiwa gitu. Terus awalnya mama aku juga jadi takut, nangis. Dia bilang cepet pulang, gak usah lagi di situ. Terus tapi aku dijelas ya. Terus aku keinget dokter aku bilang mungkin aku rawat inap aku bisa lebih bisa ada progres sembuh gitu ya. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana, dan selama 2 minggu di sana aku menemukanlah jawabanku. Ternyata itu bukan tempat sakit jiwa gitu yang seperti aku pikirkan. Dan ya, aku paling muda di sana, semuanya acek-acek, ai-ai gitu. Ya aku paling muda. Terus ternyata mereka itu bukan gila,
ada yang kayak punya depresi juga kayak aku, lihat rehabilitasi, tapi ada juga yang gak gila sama sekali, tapi kayak dia butuh istirahat, jadi dia maksudnya kayak butuh istirahat banyak, terus kayak butuh suster yang buat kasih minum obat gitu, jadi tinggal di sana. Malah aku kayak banyak keluarga di sana, aku ayah-inya semua, ayah-i aceh-acehnya baik banget sama aku. Terus apa ai sekamar aku itu kayak anggap aku anak gitu, dikasih makan banyak gitu, jadi aku pas di sana seneng banget sih. Tapi tetap aku masih tapi bukan seneng aja sih, apa sih, kayak masih depresi gitu. Enaknya di sana itu dia kayak ada ruangan, kalau misalnya aku lagi pengen nangis, nangisnya dia kasih aku ruangan yang kedap suara, jadi tapi aku tetap diperhatikan dari kamera, takut aku ngapa-ngapain yang membahayakan diri gitu, jadi aku dikasih ruangan buat nangis sampai aku kalau udah merasa lega aku baru keluar gitu ya. Terus semenjak keluar dari rumah sakit aku ngerasa nggak ada perubahan sih ya, nggak ada perubahan, ngerasa sama aja, masih merasa nggak berguna gitu. Tapi mungkin itu karena menurut aku depresi itu kita itu butuh waktu buat sembuh, bukan hanya 1-2 hari atau minggu kamu bisa sembuh gitu, enggak, kita harus butuh waktu. Apalagi penyesuaian obat itu ya, obat itu kan menyesuaikan sama tubuh kita gitu. Jadi setelah keluar dari rumah sakit juga aku masih minum obat sampai sekarang. Aku minum obat hampir 1 tahun ya, sering ganti-ganti obat karena itu biasa. Nah, kita butuh cari obat yang dosisnya cocok sama tubuh kita ya. Jadi dan beberapa bulan ini aku ganti obat lagi karena aku mulai nyadar kalau tiap kali mau ujian aku itu bakalan takut banget, stres banget, kayak belum terjadi aja aku udah tahu. Kayak misalnya mau presentasi lah, aku kayak takut banget, takut gagal gitu apa, padahal aku biasanya itu suka presentasi gitu. Kalau takut aja itu wajar, tapi ini aku takutnya sampai nggak berani buat. Jadi kayak mau ujian aku kayak gak bisa belajar gitu. Jadi aku bilang ke dokternya, terus aku dikasih obat, ganti obat kayak apa ya, dia bilang buat nervous itu bisa ada efek gitu. Jadi semenjak minum obat itu wah mujair banget sih, kayak sampai sekarang aku gak takut apalagi. Aku kayak gak takut aja, kayak mau aku merah kek, mau aku bisa atau gak bisa, aku tetap gak takut. Yang penting lakuin aja. Jadi ya, sama obat yang terakhir ini aku cocok banget sih. Jadi dari pengalaman aku sendiri yang minum obat sama 1 tahun ini, aku ngerasa malah semenjak aku minum obat aku itu makin sembuh. Dari yang aku ngerasa aku gak normal,
sekarang aku merasa udah mulai normal. Ya gini ya teman-teman, kalau kalian depresinya ringan, mungkin kalian bisa konsultasi ke psikologi, ke psikolog, itu bisa membantu kalian. Tapi kalau kalian udah di tahap yang udah kalian konsultasi, udah kayak aku udah konseling sampai setengah tahun juga nggak ada hasilnya, mungkin jalan satu-satunya yaitu minum obat. Mungkin saraf otak kita, mungkin kayak kabel otak kita itu yang kayak gini harusnya nyatu, mungkin kayak jadi berbelit dia. Jadi kan pikiran kita itu nggak bisa mikir secara wajar. Jadi kita butuh minum obat biar saraf otak kita itu balik normal lagi gitu. Dan ternyata semenjak SMP itu, dari mulai SMP aku itu punya kayak nggak tahu ya, kayak selalu muncul pikiran buruk. Kayak misalnya aku gini, apa yang aku lihat, misalnya aku lihat cewek itu gemuk gitu, terus kayak pikiran buruk itu selalu kayak datang, oh cewek itu gendut kali lah, nggak pantas gitu. Terus misalnya, oh dia tuh miskin kali lah gitu. Tapi itu cuma di pikiran aku. Kayak dari SMP itu sampai aku dewasa, aku kayak selalu selalu battle hati aku itu selalu battle sama pikiran aku. Kayak pikiran aku selalu muncul yang buruk-buruk, tapi diri aku itu ngerasa itu bukan aku loh, itu cuma pikiran buruk aku. Jadi pas aku di rumah sakit, aku juga ada dikasih konsultasi. Terus ternyata digali-gali, ternyata aku dari SMP itu udah mulai ada pikiran buruk gitu. Jadi sampailah sekarang, yaitu bukannya wajar. Jadi dari SMP aku jadi ngerasa aku itu bukan orang baik, aku orang jahat, karena aku punya pemikiran seperti itu, pikiran yang jahat terus. Bahkan sampai sama keluarga lah atau teman dekat pun bisa aja muncul pikiran buruk seperti itu. Dan aku ngerasa itu gak normal. Aku gak pernah ngomong sama orang karena aku ngerasa itu gak normal kali lah. Karena beneran gak normal lah. Lu kayak sama temen dekat lu aja, lu kayak maksudnya kayak sama keluarga lu aja, lu masa bisa punya pemikiran seperti itu, padahal lu baik-baik aja gitu ya. Jadi itu bukannya jadi kadang itu bukan karena kita jahat, bukan karena kita sebagai manusia itu jahat, tapi mungkin karena itu adalah pikiran buruk yang datang gitu. Mungkin mungkin itulah stres atau gimana, pikiran buruk gitu. Sorry ya, bahasa Indonesia aku hancur kali, jadi ngomongnya berbelit-belit terus. Ya, jadi untung aku minum obat sampai sekarang. Aku udah jauh lebih baik sekarang, dan sekarang kayaknya gak takut lagi deh sama ujian atau presentasi gitu. Karena ya, jadi buat kalian yang punya depresi atau punya kenalan yang atau punya teman atau saudara yang depresi diharuskan untuk minum obat, jangan takut untuk minum obat. Bukan karena kamu gila, tapi karena kamu
butuh obat buat sembuh. Ibaratnya kita demam, kita minum obat kan buat sembuh. Nah, otak kita juga itu perlu minum obat karena dia lagi sakit gitu. Kita harus minum obat biar sembuh gitu. Jangan kalian menyepelekan penyakit mental dan membandingkan penyakit mental sama penyakit fisik. Oh, itu cuma aku banyak bang dulu aku sering kali dengar kayak gini, bilang ala Bel itu cuman lu yang mikirnya terlalu berlebihan gitu, terlalu stres. Enggak loh teman-teman, itu termasuk penyakit. Dan tahu nggak sih, penyakit yang paling berbahaya itu adalah dari penyakit mental. Jadi penyakit mental itu sama berbahaya sama penyakit fisik. Jangan kalian bilang penyakit fisik butuh minum obat dan penyakit mental tuh nggak perlu minum obat. Itu bener-bener pemikiran yang salah. Kalau kalian ke dokter kalian suruh minum obat lah ya. Aku berharap sih setelah video ini kalian teredukasi gitu kalau penyakit mental itu bukan bukan dari kayak depresi itu bukan hanya dari pikiran kita. Siapa sih yang mau depresi? Siapa sih yang mau sakit gitu? Nggak ada satu orang pun yang pengen sakit, termasuk saya, termasuk aku. Nggak ada satu pun orang. Jadi stop untuk ngejudge mereka, ngejudge aku dan orang-orang, semua orang yang punya penyakit mental apapun itu. Jangan judge kalau kita itu yang membuat penyakit ini datang. Stop ya teman-teman, itu bukan, itu memang dikasihnya kayak gini, mau gimana gitu. Sama kayak kita punya kanker atau apa, kita kan nggak pernah pengen punya kanker kan, itu kan datang sendiri. Jadi tolong ubah mindset kalian. Terus kalau sekeliling kalian punya teman kalian atau keluarga kalian punya depresi atau penyakit mental apapun itu, tolong support mereka, karena dari support itu barulah dari dukungan plus sama minum. Misalnya kalau dia perlu minum obat, dari dua hal ini dia baru bisa sembuh. Kalau cuman hanya bantuan minum obat tapi nggak ada orang yang support dia nggak akan sembuh ya. Dan buat kalian yang punya depresi, anoreksia, eating disorder, anxious, bipolar, apapun penyakit mental kalian, jangan merasa takut untuk ke dokter dan jangan ngerasa takut untuk ceritain ke orang. Atau kalau misalnya kalian udah didiagnosis kayak gitu, nggak usah kalian menutupi, takut kayak ngerasa jijik banget, kayak ngerasa benci sama penyakit kalian itu, kayak ngerasa penyakit kalian itu aib. Jangan, stop. Kalian ngerasa misalnya kayak seperti kayak orang yang punya penyakit kanker, dia memotivasi orang lain dengan post di Instagram kayak semangat hidupnya itu tinggi banget. Kalian juga harus kayak gitu, karena penyakit mental sama penyakit fisik itu sama berbahayanya. Terus kalau misalnya kalian dibilang dokter harus minum obat, turuti aja minum obat, karena memang obat itu bisa menyembuhkan kita gitu. Jadi semoga
cerita aku hari ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Aku pengen banget kalian maksudnya terutama orang Indonesia, pemikirannya itu tolong diubah. Mau kalian punya atau nggak punya penyakit mental, tolong dong lebih terbuka sama penyakit mental. Dan kalau kalian ngerasa video ini berguna untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, mungkin kalian bisa sebar video ini ke teman-teman kalian atau apa, karena mungkin ada yang aku nggak ada follow. Terserah kalian, karena tujuan aku buat video ini, aku ingin mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga berbagi kepada yang sama kondisinya seperti aku, biar semangat menjalani hari-harinya. Janganlah putus asa, karena habislah gelap, terbitlah terang. Meskipun sekarang hari kamu itu sangat gelap, percayalah suatu hari terang itu pasti akan tiba. Kita sama-sama berjuang, dan aku bakalan dukung terus, support kalian. Atau kalian kalau mau cerita ke aku tentang masa kalian juga boleh, aku sangat welcome. Kita sama-sama berjuang, semangat terus. Bye bye.